Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya aku bakal nge-review satu rangkaian serum dari End of the Day. Ini tuh brand lokal dan aku dengan bangganya bisa bilang kalau brand End of the Day ini punya temen SMP SMA aku. Wow, gila ya, kapan gue bisa punya brand kayak dia. Dan dia ini memang sama cece-nya itu udah dua-duanya punya brand gitu. Kalau misalnya kalian tahu Sugar Pot itu brand punya cece-nya dan udah lama banget di dunia per-beautyan ini. Sekarang dia adeknya baru ngeluarin brand baru End of the Day ini. Dan gue suka banget sama konsepnya karena gue kan dikirimin via package kemarin kan, agak gede sih, dikasih laci gitu. Dan ini konsep brand mereka. Yang gue suka nih, gue bacain dikit ya. Di sini mereka nulis, seringkali kita lupa kalau diri kita sendiri juga butuh perhatian lebih, bukan hanya sekedar ucapan love yourself, tapi nyatanya kita masih jahat dengan diri kita sendiri. Masih membanding-bandingkan diri kita, masih memusingkan kekurangan diri kita, masih selalu ngerasa not enough. Di sini end of the day, kami percaya kalau mencintai diri sendiri itu butuh proses, waktu, dan rasa yang cukup. Proses untuk menerima bahwa we are born with imperfection and flaws. Oh, gue sampai merinding. Mengerti bahwa kulit normal itu berpori dan bertekstur, jauh dari kemulusan filter Instagram, namun bukan berarti kita berhenti merawat kulit kita, karena taking care of ourselves adalah tanda mencintai diri kita sendiri. Terus kenapa mereka milih nama End of the Day? Karena at the end of the day, what we really need is to love ourselves. Oh, merinding sumpah, gue jujur merinding. Oke, jadi di sini mereka punya 4 produk ini dan gue akan pegang card ini untuk bacain ingredientsnya aja karena di kotaknya udah gue buang kalau nggak salah ya. Dan gue udah pakai si produknya End of the Day ini selama 2 bulan sampai 3 bulan belakangan ini. Jadi gue udah tahu aja ini masing-masing nih apa aja plus minusnya. Jadi langsung aja kita mulai dari yang paling gue suka dulu kali ya. Oke, yang pertama ini adalah acne serumnya mereka, warna hijau gini. Jadi sebenarnya gue mau kasih masukan dulu untuk End of the Day. Yang pertama ini dari botol serumnya. Ini tuh susah banget buat teman-teman semua ngebedain mana serum A, mana serum B, mana serum C. Karena mereka nih packagingnya kayak gini dan cuma beda warna gitu. Dan sebenarnya ada penjelasannya di belakang nih. Kayak di sini ada tulisan acne serum, udah gitu yang ini ada hydrating serum, udah gitu yang ini niacinamide, centella gitu di belakangnya. Tapi kalau misalnya lagi buru-buru udah gitu, kalau misalnya malam-malam kan gue matiin semua lampu gitu kan. Skincare tuh agak gelap-gelapan, remang-remang gitu. Gue sering salah ambil serum jujur. Makanya mungkin ke depannya End of the Day bisa benerin packagingnya juga. Dan yang kedua, packaging mereka nih agak gini nih. Kayak ini tutup buat ambil pipet yang diputer-puter di sini. Nah, ini tuh pipetnya nih. Ini agak copot gini. Jadi sebenarnya wajar sih karena mereka nih brand baru gitu ya. Karena dulu waktu gue cobain serumnya Elsia Skin waktu pertama kali launching, packagingnya tuh mirip banget kayak gini dan banyak banget kurangnya. Gue tuh protesnya tuh banyak banget. Dan sekarang lihat aja Elsia Skin udah seperti itu kan. Kita kan nggak tahu End of the Days kedepannya akan seperti apa. Tapi gue berharap packagingnya dibenerin karena produknya udah bagus. Dan seperti biasa gue kebanyakan bacot. Ini acne serumnya bagus banget, sumpah bagus banget, sumpah. Gue ada foto apa enggak ya? Kalau misalnya gue ada foto, gue bakal taruh di sini. Jadi suatu ketika gue lagi punya kayak jerawat batu gitu, terus gue iseng aja gitu, apa gue cobain nih serum ini? Karena acne serum ini mengandung AHA BHA gitu ya. Dia AHA-nya pakai glycolic acid, udah gitu BHA-nya dia pakai salicylic acid. Terus untuk mengimbangi AHA BHA itu dia pakai gliserin lah, udah gitu pakai macem-macem lagi supaya AHA BHA-nya ini tetap gentle gitu. Bahkan ini gue bisa bilang ini serum AHA BHA tergentle yang pernah gue coba seumur hidup gue. Dan lanjut lagi ke cerita gue punya jerawat batu, gue pakein ini 2 hari hilang kempes gitu loh. Nah tapi kempesnya tuh bukan yang kempes bener-bener rata gitu selama 2 hari, tapi kempesnya tuh kayak ada tanjakan dikit gitu loh, ngerti kan ya? Jadi dia bisa menenangkan jerawat batu tanpa bikin matanya keluar gitu loh. Jadi bener-bener langsung kalem aja gitu. Dan to be honest, ini udah tinggal sedikit banget, kelihatan apa enggak gue nggak ngerti. Bener-bener tinggal segini nih dan udah mau habis. Kirimin gue lagi please, Jen. Tapi sumpah deh, selama 2 bulan pemakaian belakangan ini kulit gue nggak pernah
kelihatan sebagus itu, karena gue sampai lihat kaca pun gue bingung gitu loh, ini makeup gue lupa dihapus apa gimana gitu, karena kulit gue kayak glowing gini. Apalagi AHBH ini gue combine gitu ya dengan serum retinol. End of the day nggak punya retinol by the way. Gue combine retinolnya pakai retinol something gitu. Dan AHBH-nya ini punya end of the day gue pakai di pagi hari. Dan jangan lupa sunscreen. Dan efeknya, aduh gila, gue nggak ngerti lagi. Ini kulit gue kayak kulit dewa sekarang. Meskipun sekarang lagi ada jerawat juga karena gue baru breakout belakangan ini. Jadi ini salah satu penyelamat gue, karena 2 hari lalu, persis 2 hari lalu, ini jerawat yang di sini itu tuh gede banget batunya. Entah karena gue kebanyakan makan susu atau kebanyakan makan keju apa gimana, gue nggak ngerti. Ini tuh bener-bener life saver banget, bener deh. Sumpah, kalian harus cobain yang ini deh, seenggaknya yang acne serum deh. Oke, lanjut produk kedua. Gila, produk pertama durasinya udah sepanjang itu. Karena gue bener-bener excited banget sama produk-produk mereka ini. Apalagi yang punya temen gue sendiri. Dan gue tidak melebih-lebihkan ya. Kalau misalnya yang jelek tadi gue udah kasih 2 masukan. Bener-bener itu 2 masukan jujur banget. Dan lanjut aja produk kedua. Ini yang Centella Serum. Bahannya seperti biasa, ada niacinamide, centella. Udah gitu ada aloe barbadensis leaf juice powder. Terus ada allantoin, segala macem gitu. Dan ini menurut gue serumnya cukup hydrating gitu. Tapi hydratingnya tuh nggak lebay. Jadi dia ini teksturnya kayak tiba-tiba berubah jadi apa ya, moisturizer gel gitu loh. Nah nih, nggak runny sama sekali. Begitu kalian ratain, kayak kalian pakai moisturizer gel. Udah gitu, begitu udah diratain, kalian diemin bentar, dia tuh udah nyerep gitu ke kulit. Dan gue ngerasa efeknya pakai si serum Centella ini kalau misalnya kulit gue lagi ada kayak merah-merah gitu, kalau misalnya gue lagi habis facial atau karena kebiasaan bodoh gue. Jadi gue tuh dari SMA tuh nggak pernah bisa lepas dari fresh care. Dan gue pakai fresh care itu gue olesin ke ujung hidung kayak gini nih. Agak najis sih, tapi itu yang biasa gue lakukan kalau misalnya gue lagi pengen kerja dan fokus gitu, karena bau fresh care ini membuat gue fokus gitu. Dan karena dia minyak angin, jadi kalau misalnya ditaruh di sini kelamaan dan kebanyakan, dia tuh jadi ngeletek, udah gitu jadi iritasi, jadi perih-perih gitu. Nah, gue kasih si Centella Serum ini, perih-perihnya tuh hilang nggak nyampe 2 hari pemakaian. Sumpah dah, ini juga serum favorit gue kedua gitu ya. Ya iyalah, orang urutan dari favorit dulu gimana sih. Dan ini tuh udah sisa segini, 1/4 botolnya. Sumpah dah, selain acne serum, Centella Serum ini gua sangat rekomendasi juga. Meskipun udah banyak banget brand lain yang bikin Centella Serum, menurut gua dia bisa jadi salah satu yang teksturnya tuh berbeda karena agak gel-gel dan agak sedikit melembabkan dibandingkan Centella Serum yang punya brand-brand lain gitu. Next, produk ketiga yang gue suka ini niacinamide serumnya, dan warnanya ini agak kayak biru-biru dongker gitu. Bahannya dia pakai niacinamide jelas. Udah gitu ada bahan-bahan hydrating lainnya. Udah gitu ada aloe barbanis leaf juice yang tadi gitu. Ada allantoin, terus ada Harmailis virginiana water. Itu gue nggak tahu jenis air apa. Air virgin, air perawan, gak ngerti dah gue. Dan menurut gue karena si Centella Serum tadi udah mengandung niacinamide juga, kalian sebenarnya nggak butuh-butuh banget si niacinamide serum ini. Tapi gue suka karena dia ini secara tidak sengaja gitu, secara tidak dikira-kira, kalau misalnya gue lagi ada bekas jerawat yang item-item gitu, dia secara periodik gitu membereskan si bekas-bekas jerawat yang agak-agak coklat menghitam gitu. Tapi efeknya memang agak lama gitu, kayak sampai 5 sampai seminggu, 5 hari sampai seminggu gitu baru bener-bener kelihatan bekas jerawat hitam kalian itu agak memudar gitu. Dan biasanya gue pakai dicampur niacinamide ini sama si Centella Serum gitu, kayak set gitu dicampur, terus gue pakai secara barengan gitu supaya efek si niacinamide ini lebih kenceng gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai secara sendirian gitu, itu bebas banget. Tapi menurut gue niacinamide ini kayak penting nggak penting gitu. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian beli aja Centellanya karena di dalamnya sudah ada kandungan niacinamide gitu. Tapi mungkin si niacinamide ini bisa jadi option kalau misalnya kalian kulitnya tidak cocok pakai kandungan Centella gitu, dan kalian tetap pengen cobain niacinamide aja gitu. Nah, kalian bisa jadiin si niacinamide ini optionnya gitu.
Oke, lanjut ke yang terakhir. Ini sebenarnya bukannya gue nggak suka, tapi karena produk gue itu rata-rata hydrating, jadi dia ini agak nggak berarti gitu. Tapi gue ada pakai juga kok. Jadi ini tuh udah seperempat ini. Jadi botolnya ini sebenarnya masih berat gitu. Ini yang hydrating serum. Warnanya agak mirip ya sama si niacinamide, kayak biru-biru gitu. Tapi ini birunya biru-biru indigo kali ya gue bilang ya. Udah gitu si hydrating serum ini dia mengandung polyglutamic acid. Gue nggak tahu itu jenis apa. Terus dia ada aloe tadi, dan aloenya ini merupakan kandungan yang tinggi gitu ya. Jadi agak di atas gitu posisinya. Udah gitu ada satin glam, glycerin, segala macam, allantoin, terus ada ceramide juga. Jadi dia memang bisa untuk memperbaiki skin barrier, karena produk-produk yang hydrating itu biasanya untuk fokus ke skin barrier gitu ya. Nah, gue sendiri pakai si hydrating serumnya ini. Kalau misalnya yang tadi itu karena gue pakai fresh care di hidung kan agak ngeletek gitu ya. Terus agak perih tadi, jadi Centella itu untuk ngilangin perihnya. Terus hydrating serumnya ini untuk membantu ngilangin kletek-kletek itu secara cepet gitu. Dan namanya hydrating serum, dia teksturnya tuh paling kental gitu ya. Meskipun dia teksturnya kayak gel-like juga kayak si Centella serum tadi gitu. Sama niacinamide serum juga teksturnya tuh sama gitu. Capek gue ngomong. Acne serumnya doang yang teksturnya berbeda, dan si hydrating serum ini bener-bener dia tidak bergerak sama sekali, tidak berjalan sama sekali. Udah gitu, tapi begitu kalian ratain juga udah jadi kayak moisturizer gel aja gitu, dan nyerapnya pun lumayan cepet gitu. Dan seperti yang tadi gue bilang, karena skincare yang gue pakai itu memang untuk kulit kering, dan apa ya, hidrasinya tuh udah sebenarnya udah lebih advance lagi daripada si ini. Kalau gue pakai ini doang sebenarnya kurang. Jadi gue jadikan dia sebagai booster gitu. Jadi gue campur dengan serum Centella, gue campur dengan serum niacinamide, gue campur dengan retinol, gue campur dengan apa, supaya nggak bikin kulit gue ngeletek. Dan dia memang works perfect gitu. Empat-empatnya bagus di kulit gue, nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue sebenarnya cinta banget. Cuma packagingnya itu harus banget dibenerin. Dan satu lagi yang perlu gue tambahin, produk mereka ini nggak ada fragrance-nya sama sekali. Biasa produk yang no fragrance gue benci banget. Kenapa benci? Karena kadang tuh ada bau-bau yang agak apek atau agak apa gitu. Itu gue nggak suka banget. Dan produknya mereka ini aman. Semua bener-bener nggak ada bau. Ada sih kayak wangi sedikit, tapi bukan wangi yang ganggu gitu. Dan wanginya bener-bener sedikit banget. Kalau misalnya hidung kalian nggak sesensitif gua, kalian nggak akan bisa cium bau itu. Tapi so far so good banget empat-empatnya. Kalau misalnya kalian tanya yang mana harus gue beli, ya udah jelas lah dari yang pertama gue suka itu AHBHA. Udah gitu Centella, niacinamide sama hydrating serum ini menurut gue hanyalah dua option gitu. Kalau misalnya kalian budgetnya itu sempit gitu ya, tight gitu, ketat gitu budgetnya, kalian bisa cuekin niacinamide sama hydrating serumnya. Kalian beli Centella sama AHBHA, itu udah top marko top banget. Kulit kalian akan glowing dan kalian akan merasakan efek yang sama dengan gue. Mungkin ya kalau misalnya cocok, kalian akan merasakan efek yang sama. Lihat ke kaca, ini makeup gue udah dihapus apa belum ya? Kok kayaknya kulit gue gak pernah se-glowing ini. Ya, jadi kalian coba dulu aja. Terus komen di bawah gimana pengalaman kalian memakai produk dari End of the Day ini. Atau kalau misalnya kalian udah ada yang pernah cobain, boleh banget komen di bawah pengalaman kalian seperti apa pakai produknya dari End of the Day. Ya begitu aja video gue hari ini. Semoga video ini cukup meracuni. Semoga End of the Day bisa terus maju, bisa collab sama gue mungkin. Bercanda. So udah daripada banyak bacot, thank you so much buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.